Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Boys. Selamat bergabung yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Channel Muslim Boys untuk menyampaikan berita kebenaran seputar Islam dan menyangkal subhat dan fitnah para kafir yang tentunya membenci ajaran Islam. Kita doakan saja semoga mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Boys akan menyajikan sebuah dialog lintas iman di mana Ustadz Juma menghadapi para oten dalam diskusi dengan tema siapakah nabi atau rasul palsu, apakah Muhammad atau Paulus. Semoga saja kita dapat mengambil hikmah dari dialog kali ini, dan tentu saja ini hanyalah debat untuk membuktikan ajaran siapa yang benar. Mari kita simak selengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Korintus itu dari Paulus, ya, dia ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ketika perjalanan di Damsyik tadi. Makanya dia bertobat dan melanjutkan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus seperti saya juga mengikuti pengajaran Yesus. Saya juga bisa dapat berkata, ya, bahwa kalau kamu dididik, ya, kamu didik beribu-ribu pendidik, ya, dalam Kristus. Kalau engkau tidak percaya, ya, kamu tidak mempunyai banyak bapa, ya, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Kamu harus tahu hanya punya satu bapa yang diajarkan oleh Yesus itu, ya. Karena akulah dalam Kristus, aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, akulah, katakanlah saya, ya, Fortuna, ya, menerima Yesus Kristus, ya, yang Yesus Kristus itu telah menjadi Bapamu, yang oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Kenapa? Karena Kristus itu sendiri adalah firman Bapa. Begitu cara membacanya di dalam Alkitab kami, Brother Zuma. Jadi ya, tapi kan Yesus minta waspada kalau ada yang mengaku bertemu Mesias, jangan kau percaya, kan itu menurut Yesus. Kita ke topiknya, ya. Sekarang semua mengatakan bahwa Paulus mengaku rasul dengan alasan dengan dia mengatakan bahwa dia adalah Bapa. Apakah bapak-bapak gereja atau bapak-bapak yang ada di gereja itu sebagai bapak gereja atau tua-tua gereja itu adalah Tuhan bagi jemaatnya? Itu yang kamu harus paham ketika menggunakan istilah bapak. Maksudnya gimana? Paulus ngaku gereja huruf kecil, Mas Bro. Nggak ada hubungannya itu. Yunani dan Ibrani nggak kenal huruf kecil huruf besar, Bung. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, ya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapak yang dimaksud di sini nggak mungkin Tuhan, tapi manusia yang kemudian keinginannya diikutin, dan inilah yang terjadi. Brother Billy, tolong itu konteksnya iblislah yang menjadi bapamu. Brother Haleluya, tolong itu konteksnya iblislah yang menjadi bapamu. Ya kita uraikan aja, itu pasti kenanya ke Paulus. Dulu, baru masuknya ke konteks itu. Jangan main ayat. Sekarang ini Paulus mengaku rasul di mana? Tidak terjawab, ya. Satu. Ada dalilnya banyak, Bung. Dalilnya Paulus mengaku rasul. Ya Allah, ya Karim. Coba sedikit dulu, Billy saya dulu sedikit, ya kan? Galatia 1:13, 1 Timotius 1:13, 1 Korintus 19, nomor 8, nomor 9, Kisah para 9, 1-2. Paulus mengaku rasul. Di mana? Di mana? Juma. Saya sudah tunjukkan dalilnya, Bang. Sebentar, konteksnya satu-satu. Sebentar dulu, Billy. Konteksnya tadi, ya, siapa yang mengada-ngadakan kebenaran dari Allah? Kenapa Juma atau Islam tidak fokus kepada Al-Haqqa ayat 44? Dan sekiranya gak usah Al-Quran dulu, kalian gak ada ilmu. Begini, kalau tidak usah Al-Quran ini dulu kita selesaikan dengan Al-Baqarah 79 ini dulu. Dengarin Juma, kau tadi membawakan konteksnya itu kan dari Al-Quran, ya toh, yang mengadakan kebenaran dari Allah itu. Makanya memang Paulus. Kenapa kau takut? Kenapa? Dengarin dulu. Memang Paulus yang mengadakan itu. Al-Haqqa ayat 44. Dan sekiranya
Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, oke? Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Pertanyaan saya. Aduh, itu berita lama, itu sudah dikaji berapa kali. Kok berita lama ini ayat Al-Quran? Justru yang mati diracun itu yang minum anggur sebelum disalib mati dia. Kamu kok seperti anak kecil sih, terguncang terus? Bukan kan? Satu-satu aja dulu, Bang. Hah? Dengarin dulu. Itu sudah pernah dibahas, kok diulang lagi. Yang kau ceritakan juga udah dibahas itu beribu kali kalau masalah. Mana ada sekarang yang kita bantu. Brother Haleluya, Al-Haqqa berapa? Al-Haqqa ayat 44. Oke, terima kasih. Ya, satu-satu aja dulu, pembuktian Al-Quran aja dulu, bahwa mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Iya, itu aja dari dulu. Al-Quran, Kenapa kan? salto? Makanya dari Al-Quran konteksnya Al-Haqqa 44. Apa hubungannya Al-Quran kok lari ke Al-Quran? Kalau apa hubungannya Maksudnya sama Al-Quran, itu tadi dibawakan narasinya dari Al-Quran, Brother Zuma yang terhormat. Iya, ini berbicara mengenai kita. Ini berbicara mengenai kita. Pastikan kami kembali juga ke Bukan situ, takut. Brother, Zuma, untuk menjelaskan. Itu sudah Bung, kalau kamu membawa Al-Haqqa, sudah dijawab oleh Al-Haq itu sendiri. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diwahyukan kepada Rasul yang mulia. Orang-orang yang Kan sudah ada. katakan ini dalam kurung Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari Salto melindungi Paulus. Kemana-mana kalian perginya. Enggak begitu. Kamu harus tahu. Enggak, kita lihat Al-Quran itu wahyu dari Allah. Kamu harus Wahyu Al-Quran itu ada wahyu dari Allah. yang terhormat, kamu harus tahu. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Baca langsung ayatnya terus ke bawah. Baca terus ayatnya ke bawah. Jangan cuma ngambil ayat 44. Dengarin dulu. Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Ka'bah. Inilah kenapa larinya ke sana, Bung? Kenapa kau takut? Kan langsung takut kau. Bukan takut sama saya. Ya sudah, kau diam. Gak ada takut samamu. Dengarkan Mazmur 69 nomor 21. Dengarkan. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa yang minum anggur asam sebelum dia disalib? Siapa? Dengarin. Jadi nggak usah lari ke situ. Konteks dari ayat Al-Quran. Ya kan? Lebih nggak usah lari ke situ. Konteksnya juga Al-Quran itu, kalau Al-Quran yang Anda bawa itu sudah sangat jelas. Kalau sudah jelas, sudah jelas kan? Wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, dengarin gantian kita ya. Lari kan dari Paulus, lari kan. Konteksnya tadi menghindar dia. Saudaramu. Nggak ada lari dari Paulus. Sekarang begini aja. Konteksnya tadi itu sudah jelas. Lari, guys. Lari kencang kali lari kalian. Al-Baqarah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Aku bacakan ini. Paulus menulis surat bukan dari Allah, tapi ngarang bebas. Kalian hindarkan itu kan? Tidak ada ngarang bebas. Paulus aku menulis bukan disebabkan karena firman Tuhan, tapi orang bodoh yang ingin bermegah. Itu perkataan Paulus sendiri loh. Gantian kita bicara, Juma, gantian kita bicara, dengar ya. Konteksnya tadi kan dari ayat Al-Qur'anmu. Kalau kau katakan saya lagi, justru kau nggak relevan. Justru konteks kau dari ayat Al-Quran, makanya saya buka Al-Haqqa dari Al-Quran. Itu sangat relevan loh. Kalau kau punya akal gitu loh. Oke, izinkan kan kamu menuduh. Saya bela Al-Quran nih. Tunggu saya selesai bicara. Bang Zuma lah, dengan saudara-saudara Bang Zuma menuduh. Iya, makanya kami di sini mau mengklarifikasi. Iya, tujuan itu makanya kami tidak menuduh Bang Zuma dan kawan-kawan, tapi kebalikannya demikian, ya. Oke, dengarin juga. Memang fakta. Mari kita uraikan faktanya. Sekarang Bang Zuma mengatakan fakta, tapi katanya tidak menuduh. Bagaimana Bang Zuma? Sebentar, Ibu. Iya kan? Jelas sekali Nabi palsu itu dituduhkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tengok aja nih si teman kamu ini Halilintar. Dia ingin membuktikan Nabi palsu itu adalah Rasulullah. Tengok aja. Padahal yang terpapar di sini adalah Paulus. Dengarin dulu, konteksnya tadi diambil dari ayat Al-Quran. Ada di sana tuduhan, oke? Ya, kitab yang ditulis dengan tangan sendiri. Kitab mana itu?
dengarin dulu. Dibilangnya di Al-Baqarah 79. Balik aja lagi dulu deh. Iya. Al-Baqarah 79 itu. Nah, justru cuma tidak relevan dari ayat Al-Quran. Kau lari ke Bible, itu justru nggak relevan. Oh, karena Bibelmu itu tulisan tangan manusia biasa, bukan nabi. Makanya kita buktikan. Kitabmu itu karangan, Bang. Kitabmu itu karangan manusia, bukan wahyu. Juma. Cuma ada masalah. Allahu Cuma Akbar. ada masalah dengan demikian. Kalau kami memberitahu dari pandang orang Kristen mempercayainya bahwa Paulus itu adalah penerus ajaran Yesus, ya. Dari mana ke mana Paulus penerus? Ada aja Mbak ini. Jadi Juma, seperti yang kalian tuduhkan di dalam mengatasnamakan Al-Quran, itu kan tidak etis. iya. Jadi kita buktikan Jumanya siapa yang mengada-ngadakan dia tentang kebenaran Allah. Buktikan aja dulu satu-satu biar enak. Ya, wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat yang saya konsumsi dari Kaibar. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus. Oke? Makanya kita baca Al-Haqqah 44. Dan sekiranya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, ya, maka kami akan memotong urat jantungnya. Ayo, mana yang lebih relevan dengan siapakah yang sebenarnya orang yang mengada-ngadakan? Tidak ada hubungannya ayat itu dengan hadits itu, Bung. Ayat Al-Haqqah itu menjelaskan wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu bukan kedustaan. Itu bukan. Loh. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Di ayat yang sama, surah yang sama kamu baca. Tidak ada hubungannya itu. Al-Haqqah 44 begini. Kau jangan ngarang. Dan sekiranya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas kami, ya itu. Jadi kau jangan ngarang. Oke. Kemudian sekiranya itu kan pertanyaan andai saja. Kemudian tapi kan dijawab sendiri dengan Al-Quran itu. Haleluya. Dijawab sendiri oleh ayat Al-Quran itu sendiri. Wa innahu lahaqqul yaqin. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Jangan ngarang lah, ayatmu jangan kau Loh, ini ayat 51 coba kamu baca. Ayat 48 coba kamu baca. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Haqqah ayat enggak gitu bunyinya. Kau jangan ngarang. Ayat Alkitab Bang Juma. Kalau mengatakan Al-Quran seperti itu, kami juga mengatakan Markus 16:15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah. Kabar baik yang mana? Kabar baik yang mana yang harus disiarkan, Kabar baik itu adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di mana itu Yesus katakan? Yesus hanya mengatakan beritakanlah Injil. Injil yang mana? Ya Injilnya Yesus, bukan Injilnya Paulus. Dari Allah, ya. Sebarkanlah kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah dan jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Itu amanat agung itu Bang Zuma. Coba kita masuk ke dalam Matius 23 itu nomor 15. Tolong di Al-Quran Anda aja. Biar Alkitab kami cara pandang Alkitab kami. Al-Haqqah 46. Sesuatu yang saya bacakan ya, Al-Haqqah ayat 46 ya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Teruskan ayatnya kamu baca sampai ayat 51. Pertanyaannya, silakan. Siapakah yang nanti mati terpotong urat nadinya? Kita baca. Wahai yang mati dipenggal itu, yang nadinya terpotong di leher siapa? Astagfirullahaladzim. Yang dipenggal lehernya siapa? Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat teman-teman yang saya konsumsi. Yang dipotong nadinya di leher siapa? Itu aja dulu. Ini terputus loh nadi. Sabar, haleluya. Saya jelasin buat penonton bahwa di sini haleluya menjelaskan pengakuan daripada keimanan Islam. Bagaimana ke atas kebohongan Muhammad, dia juga merasakan bagaimana apa yang telah dikatakan dalam surat Al-Quran, dan itu juga yang dikatakan oleh Muhammad di dalam hadis. Mana ada. Saya jelaskan, Bang Billy. Saya jelaskan. Saya dikte dulu satu-satu apa perkataan Al-Quran. Haleluya. Kita baca.
Oke, saya baca. Pintar kali ya. Kalian itu membodohi diri sendiri loh. Oke, kita dulu lagi, Ma. Nah ini Al-Quran ini bukan diada-adakan oleh Rasulullah. Sekiranya dia mengada-adakan, tapi kan Al-Quran itu tidak diada-adakan, malah diterangkan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Iya, Illa wahyu yuh. kami tidak bantah, baca dulu apa perkataan Al-Quran. Tiadalah yang dia katakan itu kecuali wahyu dari Allah. Tunggu apa? Kalian ingin membodoh-bodohi umat Islam yang awam? Kami Sekarang begini, coba siapa yang terpotong nadinya antara Paulus dengan baginda Rasulullah SAW? Jawab, yang jujur. Sabar, kami kan tidak, Alkitab tidak berbicara. Jawab dulu. Siapa yang terpotong nadinya? Tunggu dulu. Yang terpotong nadinya siapa? Yesus, Rasulullah atau Paulus? Tunggu, kita lagi gantian dulu satu. Tidak usah banyak mulut kalian, teman-teman. Kamu nggak bisa jujur aja. Yang dipotong nadinya di leher itu siapa? Siapa yang makan? Sabar satu-satu, jangan kejang-kejang kamu. Dulu kamu kasih kesempatan dulu. Fakta yang terpotong nadinya itu Paulus. Haleluya. Bang Bil baca dulu. Oke, Kita satu-satu. sabar. Silakan. Sabar, baca dulu haleluya. Apa kata Al-Quran dan apa pembuktiannya di hadis? Kita baca pelan-pelan. Baca sampai ayat 51. Baca sampai ayat 51. Jangan memperbodoh diri kalian. Kita diam enggak sih cuma kecil. Mute aja dulu. Iya, tapi baca sampai ayat 51. Berani nggak? Kau macam anak kecil. Berani nggak baca sampai ayat 51? Iya, nanti saya baca. Kau diam Baca dulu. sampai ayat. Oke. Saya diam. Iya. Oke, dengar ya. Jadi tadi kan Sambil makan saya. Oke. Jadi kan konteksnya tadi Saya juga diambil sambil saudaramu dari ayat Al-Quran. Makanya kalau kau lari ke Bible justru tidak relevan. Makanya saya buka Al-Haqqah ayat 44. Dan sekiranya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas kami, ya, saya lanjut lagi. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Nah, sesudah itu kita buka di hadis di HR Bukhari. Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Kaibah. Inilah saatnya urat nadiku terputus karena pengaruh racun. Jadi, yang ingin saya tanyakan kepada kau, wahai Juma Gurunda, relevankah tidak ini? Masuk akal tidak ini menjadi seperti nubuatan? Jauh. Nggak ada hubungannya Al-Haqqah. Nggak ada hubungannya Al-Haqqah dengan yang kamu bawa itu. Tadi kau bilang kau memalukan ini. Diam dulu kak. Kalian memalukan. Baca ayat Haqqah itu tadi sampai 51. Coba. Mana janjimu kau akan baca? Kasih Gurunda. Ayo. Anak kecil kau. Memang Kasih Gurunda ngomong leluasa lah, gimana ini? Saya ajarin kalian. Jadi Al-Quran mengatakan seperti ini. Sekiranya dia mengada-adakan perkataan atas Allah, kami pasti pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukum Rasulullah. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada yang mendustakan, ya, seperti kamu mendustakan. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Gak ada hubungannya dengan hadis itu. Hadis itu berbicara mengenai ketika Rasulullah diracun pada saat perang Badar. Gak ada hubungannya. Perang Khaybar gak ada hubungannya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mati dengan nadi terputus? Jawab. Sabar. Oke, sudah ya. Sudah. Ayo jawab dong. Jangan giliran sabar. Karena di dalam Mazmur 5 nomor 6 dikatakan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Nah, Paulus itu gimana keadaannya? Kau diam cuma dengar. Kau bilang tadi begini. Sekiranya, ya kita dengar baik-baik kalimat si Juma. Sekiranya, ya kan? Nah, akhirnya terjawab.
saya masih merasakan sakit dari racun yang ada. Gak ada hubungannya itu, Bung. Gak ada hubungannya. Itu coba Anda baca ayat 43, apa yang diterangkan oleh ayat 43. Tanzilum birabbil alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Berarti Al-Quran itu bukan diada-adakan oleh Rasulullah. Sudah terjawab di situ. Cuman kamu itu, mohon maaf, kamu itu ingin membahlulkan orang seperti bahlulnya dirimu. Karena terjawab kau takut Gak ada hubungannya. Paulus fix ya, menulis dengan tangannya sendiri. Tunggu, Suma, hormati ayat Al-Quran, Suma. Loh, justru ayat Al-Qurannya, Billy. Ayat Al-Quran sebelum yang dibaca oleh Haleluya, di situ ayat 43 jelas mengatakan begini, Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Oke? Sekarang saya ngomong sama Billy, saya udah terjawab itu. Udah, kau diam dulu juga, aku ngomong sama Billy. Dasar penipu. Kasih analogi nih Billy, ya kan? Saya bilang sama kau Billy, hey Billy, apabila engkau mengada-ngadakan yang apa kuperintahkan, maka engkau urat nadimu akan terpotong. Nah, sekarang pertanyaannya, tiba-tiba kau Billy mendapat hukuman itu, Jangan mau digiring Bang Suma, jangan mau digiring. Tidak ada hubungannya itu, Bung. Justru dengarkan dulu. Justru kejadian yang terjadi di dalam perang Khaybar itu adalah kejadian yang membantah ketuhanan Yesus. Mau tahu? Yesus membangkitkan Lazarus, tetapi Rasulullah Muhammad SAW membangkitkan daging yang sudah dimasak dan berbicara kepada Rasulullah. Itu ajaran yang harusnya kamu dapatkan di sana. Yesus Yesus membangkitkan orang mati, Rasulullah membangkitkan daging kambing yang sudah dimasak. Paham? Oke. Kalah Yesus kan? Daging kambing yang sudah dimasak itu berbicara. Dia mengatakan kepada Suma, sabar Suma. Aduh, coba Suma hormati ayat Quran. Kamu ini membantah ayat Quran. Quran sudah bilang kalau ada kalian ada yang memperbodoh diri. Kalian yang memperbodoh diri. Ayat Al-Qur'annya tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah sekarang Paulus ini siapa menurut Yesus? Kalian nggak akan sanggup untuk menjawab itu. Kamu tahu nggak backgroundnya Paulus itu siapa? Tahu. Saya tahu. Dia adalah keturunan Benyamin. Roma 11 nomor 1. Aku adalah anak dari Benyamin. Yakub meramalkan keturunan Suma, kita lagi bicara kebenaran Al-Quran. Begitu kan, Haleluya? Bahwa keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Paham? Sabar Suma, kita lagi bicara kebenaran Quran. Kau ini Muslim tidak menghormati. Sudah, Al-Quran itu tanzilun mir rabbil alamin. Sudah. Berbicara mengenai Khaybar itu beda ceritanya, Bung. Aduh, kejang-kejang kau cuma santai aja. Kenapa? Kita kan dipulih santai jadi kau Iya, santai. Bukan kejang-kejang, saya menerapi otak kalian yang bocor. Paham? Bagaimana kau menerapi kau aja kejang-kejang? Paulus itu siapa menurut Yesus? Tulisannya itu bukan firman Tuhan. Itulah yang disebut dalam Al-Baqarah ayat 79. Sudah. Paulus. Bang Suma, tolong hormati ayat. Baca dulu ayatnya, Haleluya. Baca dulu. Justru kalian yang tidak menghormati. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Kenapa kalian tidak menghargai itu? Kenapa? Kami menghargai loh, Terus kenapa kalian kemudian mencari hadits yang membahas tentang Khaybar? Tidak ada hubungannya itu. Itu beda cerita. Tentang Khaybar itu untuk mematahkan ketuhanan Yesus yang bangkit dari kubur. Khaybar itu daging kambing yang sudah mati dimasak, bangkit oleh Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah, aku ini diracun, aku ini dibumbui racun. Lazarus ketika dibangkitkan Suma, kita lagi bicara ayat, kamu dong hormati. Haleluya. Baca dulu. Justru saya minta Anda yang menghargai loh. Ayatnya sudah sangat jelas.
Tanzilun min Rabbil Alamin. Mengatakan menghargai ya. Ini kan terbersit tadi itu ya. Tadi ini kan Sekarang begini, apa hubungannya hadits itu? Apa hubungannya? Sedangkan yang ada di Al-Haqqa itu menjelaskan kalau Rasulullah mengada-adakan. Nah, ternyata Rasulullah tidak mengada-adakan. Kami di Al-Baqarah 79 kata Gini, Nah, itu memang Bro Bill, biar saya terangkan hubungan sebab akibatnya nih. Nah, gini ya. Sebentar, Fortun. Ya, gini ya. Ada sebuah atau seorang, ada kejadian, ada isyarat terbalik ya. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Kasih saya terangkan dulu. Saya tanya dulu sama Haleluya. Haleluya, apakah Rasulullah Muhammad SAW di Al-Haqqa itu mengada-adakan atau Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta menurut Al-Haqqa? Jawab. Itu dulu. Saya jawab ya. Makanya saya ulangi lagi. Di poin terakhir kalimat mengatakan begini. Sekiranya. Tunggu. Sekiranya, tunggu dulu, saya tanya dulu. Jangan memperbodoh diri, saya tanya dulu. Menurut surah Al-Haqqa, apakah Al-Quran itu diada-adakan Rasulullah atau itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta? Jawab. Cuma ini kamu ini Ustaz tapi nggak menghormati. Tunggu, baca dulu ayat-ayat Haleluya, baca. Tunggu Haleluya. Sekarang kenapa berani nggak baca ayat 43? Berani nggak? Dibaca dulu sebentar, jangan diputus-putus. Berani nggak baca ayat 43? Berani nggak? Tunggu. Haleluya. Berani nggak Haleluya baca ayat 43? Berani nggak? Ketakutan si Jumaidi ini. Enggak. Saya justru tanya sama Anda. Berani nggak Anda membaca ayat 43? Jadi kau hanya mau bicara. Bukan? Lihat Pak, ini pekerjaan Paulus, suka menghembur. Ayo Haleluya, dibaca dulu ayat sucinya semua. Pekerjaan iblis itu suka menghembus-hembuskan kebohongan. Inilah dia. Baca ayat 43, berani nggak? Al-Haqqa ayat 43. Nah itu, diucapkan. Ini pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis. Dia sengaja tidak mau baca ayat 43. Kenapa? Karena dia iblis. Dia ingin menyesatkan orang. Ini iblis ini begini pekerjaannya. Pekerjaannya kayak pekerjaan Paulus. Kamu mirip sekali dengan Paulus. Mirip sekali. Saya baca ayat 7. Mirip sekali. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Mirip sekali. Cuma mau dibacakan kau ketakutan. Bukan ketakutan. Kamu yang tidak mau baca ayat 43. Berani nggak kamu baca ayat 43? Berani nggak? Iya, apa bedanya? Sih sudah 43 kan 44, 45. Baca dulu ayat 43. Baca dulu. Aduh, ya udah saya baca, kau diam ya. Kau ini memang macam anak kecil kau. Tolong hormati, ini bukan cuma kamu yang muslim, ini teman-teman kami, ini ayat-ayat teman Enggak, kami. saya menolong kalian dari cara kalian nipu-nipu, kamu ditertawakan gitu. Kami adalah Tuhan Yesus. Ini yang perempuan, kamu sebagai perempuan tidak malu punya saudara penipu kayak begini? Tidak malu? Tidak malu? Perempuan tidak malu punya saudara kayak Paulus Richard begini, nggak malu? Satu-satu, nggak usah banyak. Biasanya perempuan itu lembut hatinya, tapi ini kok sama-sama orang licik kayak begini kok diiyak-iyakan? Si Mican juga begitu Bang, cuma kalau mau ngomong sama Mican dulu. Sudah, nggak usah isinya komentar, isinya diskusi pada. Lanjut. Iya, baca ayat 43, coba. Baca ya. Oke. Tenang, kita tenang, tunggu Haleluya, sabar. Tenang teman-teman, ini mau baca ayatnya semua. Silakan Haleluya dibaca dengan hikmat. Pelan-pelan Haleluya kau baca. Baca auzubillah dulu Bang Haleluya. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Udah. Aduh, nggak bisa itu biar dapat hikmat. Aduh, nggak usah banyak ini nyanyi. Langsung aja Haleluya. Kelamaan. Sebentar, ini nomor 43. Ya, mulai dari 43 permintaan. Haleluya, mau keluar sebentar nomor itu. Baca. Oke. Al-Haqqa ayat 43. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dulu. Adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ayat 44. Dan sekiranya Apa maksudnya ayat 43? Apa maksudnya ayat 43 itu? tak dibaca 43 repot. Dibaca ayat 43 maksudnya apa? Al-Quran itu apa? Wahyu dari mana Al-Quran itu? Iya, itu kami tidak bantah, wahyu dari Tuhan. Nah, berarti Anda sudah mengakui kalau Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta. Lalu ayatnya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan sekiranya dia mengada-adakan sebagian perkataan atas kami.
Iya. Kan gitu, kan sudah terjawab tadi. Betul sekali. Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta. Kan gitu. Cuma ya. kami tidak bantah itu ayat Tuhan. Kamu yang justru meragukan ayat Tuhan. Loh, kok saya meragukan? Kalian yang salah memahami ayat 44 dengan mengais-ngais hadits, di mana hadits itu justru membuat aib agamamu. Yesus bangkitkan Lazarus, Rasulullah bangkitkan daging yang sudah dimasak. Bilang baca Ayo. Haleluya ayat 43. Dengan izin Allah. Kalah kan? Ketika aku mauin kau terguncang juga, aku bingung lihat kau lah. Iya, ini bagaimana ini Apanya yang terguncang? Pesan ini hanya ingin saya sampaikan kepada umat Islam. Jangan mau ditipu oleh pasukan Paulus. Jangan mau ditipu. Al-Quran itu jelas diterangkan di ayat 43, wahyu dari Tuhan alam semesta. Dah, selesai. Oke. Jadi kami tidak bantah, kami tidak berbicara itu bukan atau dari Tuhan ya, kami tidak masuk ke situ. Silakan baca itu perkataan haleluya, perkataan Allah. Tolong didengar dengan hikmat. Astagfirullahaladzim. Ayo baca haleluya. Saya kasih waktu ya. Jangan kalian buat saya jadi teringat suatu ceramah. Barang siapa mendengar ayat suci dia kepanasan, berarti itu jin kafir ifrit ya. Jadi Memang Islam, memang kalian itu diajarkan untuk cerdas seperti ular, cerdik. Kalian itu licik. Dalam kelicikanku aku mencerat engkau dengan hidayah. Ini yang sedang ingin kalian praktikkan. Baca Zuma gitu terus. Sekarang begini. Menurut teman-teman Kristen saya ini, Al-Quran itu menurut Al-Haqqa ini wahyu dari Allah atau wahyu yang diada-adakan oleh Muhammad, Nabi Muhammad? Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Saya ingin menguji kewarasan kalian. Al-Quran ini menurut Al-Haqqa wahyu dari Allah, karena di situ sudah dikatakan tanzilum min rabbil alamin. Adalah Al-Quran wahyu yang diturunkan dari Tuhan alam semesta, atau Al-Quran itu adalah kitab yang diada-adakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Jawab. Sabar. Oke. Haleluya. Apa kamu berbicara bahwa ayat itu bukan dari Tuhan? Haleluya. Tidak, saya tidak berbicara. Ya, pertanyaan saya, Anda akui tidak ayat itu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta? Anda akui tidak? Sudah dijawab tadi. Macam mana kecil Kami kan tidak Anda akui atau tidak? Loh. Jadi begini, kamu kan kalau kamu bicara ayat kami nggak pernah kami tanya kamu akui atau tidak. Iya, masalahnya Bang Billy, masalahnya ayatnya sudah sangat jelas. Al-Quran itu diwahyukan dari Tuhan alam semesta. Tapi Anda mencoba lari dari Paulus yang nyata-nyata terciduk dia itu adalah nabi palsu. Anda lari kemana? Ke hadis. Begini. Itu kan sudah jelas tuh. Nah, pertanyaannya yang terpotong nadinya Paulus atau baginda Rasulullah? Jawab. Masalahnya itu tulisan yang ada di kitab Anda tertulis seperti itu. Silakan, siapa yang membantah? Sekarang ini kan saya sudah jelaskan sama Anda, tapi dalam kelicikan Anda nggak mau paham. Tanzilum min rabbil alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan alam semesta. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Dan sekiranya Nabi Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas kami, la akhazna minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk melakukan itu. Diterangkan kemudian, wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Wa innala na'lamu anna minkum mukazzibin. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada yang mendustakan Al-Quran itu. Itu ayatnya. Amin. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Wa innahu lahaqqul yakin. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Terus kenapa kalian masih menuduh Rasulullah mengada-adakan? Menuduh. Kita membahas sekarang yang 44. Nanti kita kasih tahu korelasinya. Karena kalian ini gimana? Anda
menyambungkan sebuah cerita yang tidak ada hubungannya. Anda ingin melakukan kelicikan sama seperti Paulus. Tidak ada hubungannya tentang perang Khaybar dengan ayat Al-Quran ini, nggak ada hubungannya. Awas kau setruk dari tadi ngomel aja, kau nggak bisa gantian. Karena kalian itu butuh pertolongan. Sabar semua, coba kita Kalian itu butuh dokter akal. Dan saya hadir di tengah-tengah kalian. Bang haleluya, baca auzubillah dulu. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Coba. Nggak ada hubungannya hadis tadi dengan ayat ini. Kalian mencoba untuk menghubung-hubungkan. Kenapa kalian licik? Kalian licik seperti Paulus. Astaga. Tentang Al-Quran ini sudah tamat. Di surah Al-Haqqah ini sudah tamat. Al-Quran itu tidak diada-adakan. Tapi kalian maksa lari ke hadis. Sedangkan harusnya kalian itu malu. Yang terpotong nadi jantungnya itu Paulus. Dipenggal dia. Biasanya orang yang itulah yang malu. Oke. Enggak. Saya sedang menambal kepala kalian yang bocor halus, paham? Kita compare dulu statement kamu bahwa Paulus atau yang ini, gitu loh. Nah, Ya, itu Paulus. Udah, Siapa yang Paulus. mati terpotong? Siapa yang mati terpotong di jantungnya? Siapa? Jawab. Ya, jelasin haleluya. Gak usah dibaca ayatnya. Hubungan sebab akibatnya aja dibacakan. Gak usah baca ayat. Aduh, kemana lagi? Akibat Kemana ayat lagi? Al-Haqqah ini, kalau sebab akibat Al-Haqqah ini, orang-orang kafir menuduh ini bukan wahyu dari Tuhan. Ini dituduh Rasulullah bahwa Rasulullah itu mengada-adakan Al-Quran. Itu sebabnya maka Al-Quran turun. Ini bukan diada-adakan, ini adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Itu sebab akibatnya. Nggak ada hubungannya dengan perang Khaybar. Di sini berbicara tentang urat jantung, itu center permasalahannya, dan ada yang celaka. Bukan itu, dasar Paulus, kalian sama aja. Kalian sama aja. Ayat ini berbicara mengenai Al-Quran itu diada-adakan atau wahyu dari Allah. Itu poinnya. Tidak ada hubungannya. Sebab akibatnya. Akan aku jerat kamu dengan tipu Anda daya. itu seperti Paulus licik kalian itu. Akan aku jerat kalian dengan tipu daya. Dengan tipu daya. Kalian ingin mempraktekkan itu. Kalian tidak punya malu. Paham? Kita bacakan pertama. Dengarin Jemaat, kita kan Ya kembali ke situ surah Al-Baqarah ini. Surah Al-Baqarah ini. kalau nanti enggak Bela Paulus dulu lah, coba bela Paulus dulu, coba. waktu kau membalas Jumat. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Mana ada Rasulullah menulis kitab dengan tangannya sendiri. Hai, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Di mana Rasulullah menulis kitab dengan tangannya sendiri dan di mana Paulus menulis kitab dengan tangannya sendiri? Ayo. Istighfar kau Jumat, istighfar dulu. Dasar kamu. Jangan ngomong suaranya digedein Oke. sendiri, ampun. Saya ini enggak kondusif ini. Aduh, bunda gua diturunin gimana? Enggak ini? kondusif. Jadi begini, jadi kita jadi enggak kondusif ini. Jadi begini. Sabar. Oke. Jadi begini, silakan haleluya kau jelasin dulu baru ku naikin si kau jelasin dulu ayatnya. Kau baca baru kau jelaskan hadisnya. Baru ku Ya, naikin baca. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baca itu bang. Oh. Cepat bang haleluya. Oke. Coba baca. Aku